Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Kita mendengarkan khotbah malam ini dalam rangka perayaan Natal STM Kasih Karunia Halton Place, Sabtu 15 Desember 2023, yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang pertama. Demikian tertulis, peliharalah kasih persaudaraan. Saya ulangi, peliharalah kasih persaudaraan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Selamat Natal bagi kita semua. Ya, saya senang dengan perayaan Natal malam ini karena diawali dengan keceriaan. Bapak Ibu semua saudara-saudara, anak-anak tadi telah datang dengan penuh senyum, penuh sukacita karena kita sedang merayakan hari kelahiran Yesus Kristus di dunia ini untuk menebus dosa kita. Kelahiran Yesus ribuan tahun yang lalu membawa dampak yang luar biasa, bahkan membawa berkat yang luar biasa bagi kita. Malam ini atau sore malam ini kita akan membahas tema kasih, peliharalah kasih persaudaraan. Ini yang akan memberi kita kekuatan dalam rangka memaknai Natal tahun 2023 ini. Kalau bicara soal pelihara, kata pelihara ini sangat menarik. Karena mungkin dari Amang Inang semua yang ada hadir atau yang ada di komplek Halton Place ini ada yang memelihara. Apakah itu memelihara burung, memelihara piaraan anjing, kucing, atau memelihara bunga di depan rumah, itu termasuk yang kita pelihara. Biasanya sebagai manusia yang punya bakat memelihara, kita akan berikan kalau dia bentuk hewan makan dan minum. Setiap hari kita akan berpikir apa yang akan saya beri kepada dia supaya bertahan hidup, supaya dia memberi dampak bagi saya. Kalau dia bunga, maka kita akan beri pupuk dan juga air supaya bunga itu memberi sesuatu yang menarik bagi kita, dia berkembang atau memberi aroma yang membawa dampak bagi kita. Itu memelihara. Jadi artinya peliharalah ini sebuah aksi tindakan nyata konkret yang tidak bisa ditunda-tunda. Jadi kalau kita tunda memberi makanan kepada piaraan kita, akibatnya ada dua. Dia ribut, menggonggong kalau anjing, atau kucing mengeong, atau yang paling tragis, mati. Kalau peliharaan kita ada tanaman, kita lupa memberi air atau memupuk, juga akan ada terjadi dampak yang membuat dia layu, tidak berkembang, atau akhirnya mati. Ini dampak kalau kita tidak memberi tindakan aksi nyata dalam rangka memelihara. Dan kalau kita memberi sesuatu yang baik, maka output luarannya baik. Tetapi kalau kita memberi yang buruk, maka yang akan kita terima dampaknya buruk. Maka tergantung apa tindakan kita dalam rangka memelihara itu. Apakah kita beri makanan yang berkualitas atau sembarang makanan? Apakah kita beri air yang berkualitas, pupuk yang berkualitas, atau sembarang air atau pupuk? Maka itu akan menentukan hasil. Memudahkan memelihara ini tindakan nyata. Saya ambil sebuah contoh mungkin bisa dipraktikkan setelah Natal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti Bapak Ibu boleh beli entah mangga, entah jambu, atau paling sederhana air bening di 2 gelas. 1 gelas di sebelah kanan, 1 gelas di sebelah kiri, atau jambu di sebelah kanan, jambu di sebelah kiri. Lalu setiap hari ketika kita bertemu dengan jambu atau gelas air yang putih ini, katakanlah tindakan kata yang memuji atau yang baik. Hai jambu, kau cantik sekali, rasanya engkau manis. Atau hai air, engkau bening sekali, pasti kamu akan memberi saya kekuatan baru.
Itu berulang-berulang komunikasi kita kepada satu jambu atau satu air, berulang-ulang kita kerjakan. Lalu kepada jambu atau air gelas yang berikutnya kita selalu mengatakan kata-kata hujat dan mencaci. Hai jambu, tampaknya kau jelek sekali, pasti pahit, gak ada dampakmu, tak berguna kau. Atau air, kau tak berguna, kalau ku minum kau pasti mematikan aku, kau gak guna. Itu saja kita kerjakan, kita lakukan kepada jambu atau gelas yang air bening tadi. Setiap hari bertemu. Dan sebaliknya yang baik pujian kepada air jambu yang setiap hari kita bertemu. Tidak perlu lama. Tunggu 2 minggu saja. Apa akibatnya? Ada yang sudah pernah mempraktikkan ini? Saya sudah. Apa akibatnya? Dampaknya? Kepada jambu atau air yang setiap hari kita komunikasinya negatif, memberi kata hujat, caci maki, setiap hari kita memberikan penilaian yang buruk, jambu itu cepat berkerut, hitam dan busuk. Dan air itu berubah menjadi kristal air yang keruh dan hitam. Percaya tidak percaya, silakan nanti yang menginang coba. Tetapi pada gelas air putih yang tadi setiap hari kita bertemu, memuji, berkomunikasi dengan baik, kepada jambu kita beri pujian, jambu yang manis, yang mantap, yang bisa memberi faedah, kekuatan kepada saya. Jambu dan air itu selama 2 minggu dia segar. Dan air itu tetap bening, tidak mengalami perubahan apa-apa. Ini soal memelihara. Tindakan aktif, tindakan nyata yang selalu kita lakukan akan berdampak dalam kehidupan kita. Ini namanya STM kasih karunia. Apakah setiap bertemu dalam ibadah bulanan kata-kata kita positif atau negatif? Apakah setiap bertemu tindakan kita yang nyata positif atau negatif? Tergantung. Kalau saban hari setiap bertemu pikiran kita kotor, tiktor, atau setiap bertemu pikiran kita jernih, pikjer, maka dia akan berdampak bagi punguan ini, berdampak bagi kita, berdampak dalam kehidupan STM kita. Apakah kasih karunia yang akan tampak dalam kehidupan kita? Apakah kasih karunia yang akan memengaruhi seluruh program gerakan kita? Atau kasih tipuan? Atau kasih biasa? Nah, malam Natal ini kita akan memelihara 2 hal. Apa itu? Kasih dan persaudaraan. Coba kita baca bersama 3 kata ini. 3 ya. Peliharalah kasih dan persaudaraan. 3 ya sekali lagi. 1, 2 ya. Peliharalah kasih dan persaudaraan. Jadi ada 2 menu yang hendak kita kasih dalam merayakan Natal ini. Yang pertama kasih, dan yang kedua persaudaraan. Ini menu yang akan terus kita lakukan dalam tindak, kata, sikap, perilaku kita di STM Kasih Karunia ini sebagai wujud bentuk nyata dari pengenangan kita akan kelahiran Yesus di bumi ini. Yesus telah lahir ribuan tahun yang lalu di Bethlehem, dan kita tidak hanya ansih merayakan Natal, tapi Natal ini harus membawa dampak bagi kita. Dampaknya apa? Kita harus mampu memelihara kasih dan persaudaraan. Pertanyaan kita sekarang, bagaimana cara kita anggota STM Kasih Karunia ini memelihara kasih persaudaraan itu dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa cara. Yang pertama ialah kita harus memiliki kasih yang aktif. Pertama kita harus memiliki kasih yang aktif, bukan kasih yang statis, yang diam, yang tak bergerak, yang tak berfungsi dan berfaedah.
Apa guna kita memiliki sesuatu yang baik tetapi tidak berfungsi dengan baik? Sama seperti kita punya mungkin Alkitab, kitab suci di rumah, tapi ditempatkan di rak buku atau di tempat suci dan hanya dibuka pada saat Desember, hanya melihat liturgi anak atau liturgi kita. Sehingga ini tidak berfaedah dan tidak memengaruhi pikiran, perkataan, sikap, tingkah laku kita. Karena isinya tidak pernah tertransformasi ke kata, gerak, dan tingkah laku kita. Maka dia hanyalah kitab suci yang tidak mensucikan pikiran dan perkataan dan tindakan kita. Itu namanya kasih yang pasif, bukan kasih yang aktif. Jadi memelihara kasih itu berarti aktif. Kita datang mengunjungi rumah teman kita kala pertenyangan STM Kasih Karunia. Itu kasih yang aktif. Di rumah siapa bulan Januari? Di rumah si Amang ini. Oh ya, saya datang. Februari saya datang. Maret saya datang. Itu kasih yang aktif. Tapi terkadang hidup ini begini. Ke rumah saya ada banyak orang. Tetapi terkadang ke rumah saya sedikit orang. Lalu ketika ke rumah saya sedikit orang, lalu ibadah ke rumah orang, kok matu si inang, sorona masih dijawab kui, katanya. Hidup yang begitu bukan kasih karunia, itu kasih balas dendam. Tapi orang yang hidup aktif, dia selalu memberi contoh, walau yang dia terima feedback dari kasihnya berbanding terbalik. Orang percaya itu tidak selalu ketika kita lakukan kebaikan yang kita terima kebaikan. Terkadang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dibalas dengan air tuban atau racun. Wajar itu tantangan kita untuk mengaktifkan kasih yang ada pada kita sehingga kita tahan uji. Orang yang tahan ujilah nanti yang akan memperoleh mahkota kehidupan. Kalau kita hanya memberi kebaikan, dibalas kebaikan, itu normal. Tapi kalau kita memberi kebaikan, dibalas dengan kejahatan, itu luar biasa. Dan kita harus bertahan, itulah kasih yang aktif. Peliharalah kasih yang aktif berarti kalau ada suka duka di rumah teman STM Kasih Karunia ini, kita harus datang memberi support moral, dana, dan kerohanian kita. Itu yang pertama dalam rangka memelihara kasih dan persaudaraan. Yang kedua ialah kita harus berlaku mesra dan ramah. Jadi setiap bertemu mesra dan ramahlah. Horas lain, horas amang buru, horas tulang. Buat kabar. Ngadiring dan pajupak kita teh. Ramah. Kasih senyum. Jangan nanti bertemu wajah masam, tak ada sapaan, tak ada teguran, tak ada hello. Maka kasih itu akan semakin menjauh dari kita. Kemesraan itu penting. Menyapa, halo say, kalau ada istri kita kan, tapi jangan istri orang, itu bahaya. Apa kabarmu? Kau cantik sekali dandanamu. Wow, di mana salonnya tadi? Kan itu kan. Pujian. Ini ibu-ibu sudah cantik, bapak-bapak tidak kasih pujian. Ini kan terkadang sederhana, tetapi itu memelihara cinta. Kalau menurut penelitian sebenarnya jauh daripada senyum dan ramah. Hubungan suami istri sebenarnya setiap kali bertemu minimal 1 hari katanya 8 kali pelukan. Halo gitu. Supaya terpelihara kasihnya. Tapi kalau masih muda mungkin ya bisa lah setiap bertemu pelukan. Halo, papa pergi kantor ya. Ada yang duduk 10 tahun berbagas 15 tahun. Toh emang si mau sedang mau ini kan. Padahal memelihara kasih itu perlu konstan, tidak hanya temporal. Janganlah hanya kasih kita temporal di STM Kasih Karunia ini, tapi harus konstan, kontinu. Mempertahankan itulah yang akan kita sebut dengan peliharalah kasih persaudaraan. Itu yang kedua.
harus ada ramah, ada senyum. Walaupun dikatakan tebar pesona nggak apa-apa lah, ya kan? Supaya orang senang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus memberikan dukungan moral, moral, dan rohani. Pasti kalau mungkin STM ini masih keluarga muda, belum terasa ini. Tapi kalau nanti 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang, ngadu pemulihan anak, pemulihan baru, mulai mah terasa ini. Dukungan moral, moral, dan rohani. Si sori-sori dong ngoduon. Ku baik tuau kan? Itu. Pabagaskan anak, pemulihan baru, maradak las roha, si luluton. Di sini kita mulai berperan. Maka kita harus mendukung ketika keluarga kita, anggota STM kita mengalami suka dan duka, kita harus dukung. Dukungan kita bagaimana? Hadir dalam kegiatan itu. Ada banyak orang gini, aku kan sudah titip tupakku, boleh saja sih. Tapi bagi tuan rumah, kehadiran kita jauh melebihi nilai moral yang kita beri. Apalagi satu STM. Ini terkadang yang dilupakan sekarang. Karena sudah bisa GoPay, GoCash, dan transfer menggantikan kehadiran fisik kita. Di STM tidak bisa begitu. Karena serikat tolong bukan serikat transferan. Ku transfer sama kau, transfer sama aku. Kalau begitu bubar aja. Gak perlu lagi pertanyaan tiap bulan. Dana STM transfer aja, GoPay, GoCash, kiris. Ini gampang sekali. Tetapi ternyata dalam rangka memelihara kasih dan persaudaraan butuh dukungan moral, moral, dan rohani. Ketika kita bertemu, disitulah kita menyapa bagaimana pekerjaan amang inang di perusahaan, di instansi. Mungkin ada informasi terbaru dari kegiatan kita, kantor kita yang bisa kita share kepada anggota punguan. Sehingga kita update berita-berita terkini. Apakah saya sebagai konsultan, atau kontraktor, BUMN, ASN, atau TNI Polri, kita memberi informasi-informasi terbaru yang menguatkan kita menghadapi globalisasi. Ini yang ketiga. Yang keempat ialah kita harus mampu menghormati perbedaan. Di STM ini tidak ada yang sejenis. Tidak ada marga Huta Barat semua, marga Silalahi semua, Senturi semua. Tidak ada itu. Ada marga-marga dari utara, Toba, selatan, Simalungun, Karo, atau dari mana-mana. Atau dari latar belakang status ekonomi sosial. Atau berbagai latar belakang yang berbeda. Kita harus saling menghormati. Persaudaraan yang rukun itu tidak membuat kita harus seragam. Persaudaraan yang rukun ialah menghargai perbedaan yang ada, menjadi kekuatan bersama, membangun kasih karunia Allah di STM kita ini. Jadi ini yang penting. Jadi kita tidak bisa menghilangkan perbedaan. Yang bisa kita kerjakan ialah menghormati perbedaan. Ada orang yang pandai ngomong, orator. Ada orang yang pandai berdoa. Ada orang yang pandai bernyanyi. Ada orang yang pandai ya mungkin memberikan ide-ide kreatif. Atau banyak talenta-talenta yang kita miliki. Itu kita hargai. Dalam rangka membangun persaudaraan dan kasih. Dan yang berikut, yang kelima, yang terakhir ialah kita harus mampu berkomunikasi yang terbuka. Terkadang persoalan sepele bisa besar karena komunikasinya salah. Orang Batak bilang bukan sikapnya itu yang kurang bagus, tapi caranya itu lek katanya. Ternyata caranya itu yang salah. Pesannya bagus, intinya, nasihatnya, pemikirannya bagus, tapi dibilang orang caranya itu lek katanya kan. Ini berarti komunikasi yang kurang klop. Ada komunikasi yang kita kesepakati bersama. Kalau pertanyaan hadir jam sekian, oleh iuran sekian, arisan sekian, itu kan komunikasi. Atau kalau tidak datang
bikin di WhatsApp atau macam-macam. Itu komunikasi. Sehingga tidak ada yang miss. Kadang-kadang yang kecil bisa diperbesar, yang besar makin gaduh. Sebaiknya yang besar diperkecil, yang kecil kalau boleh diabaikan. Sehingga kasih persaudaraan itu terus terpelihara. Kalau kita cari-cari kesalahan, tidak ada orang yang tidak punya kesalahan di dunia ini. Kita bukan malaikat. Kita makhluk surga yang lemah, yang berada di dunia ini, yang terkadang kita lemah, kalah oleh godaan iblis, kalah oleh godaan dunia ini, sehingga kita terpeleset dan jatuh. Kalau ada orang yang jatuh, disitulah kita menguatkannya, memberikan dia cara keluar dari persoalan itu, sehingga kita saling menghibur, saling menguatkan, saling mengokohkan iman percaya kita. Itulah kasih persaudaraan. Jadi dalam rangka merayakan Natal yang tahun 2023 ini, kiranya kita kembali diingatkan kepada kehadiran Yesus di Betlehem kala itu. Kehadirannya sebenarnya ialah menyatukan kasih yang terputus antara manusia dengan Allah, karena ada dosa yang besar menghalangi kita. Kehadirannya di bumi ini menjembatani manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus, sehingga di salib itulah dia mendamaikan manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kasih, yang Maha Mulia. Dan itulah membuat kita kembali menjadi umat pilihan Allah, yang berhak menerima janjinya, yang berhak menerima berkatnya yang berkelimpahan. Natal Allah merayakan berkat Allah, kasih karunia Allah yang luar biasa, yang mendamaikan saya dengan Allah, sehingga dia akan menolong, memberkati, dan memberi kita kekuatan menghadapi pergumulan hidup yang penuh di dunia ini. Kiranya melalui Natal ini kita bukan orang asing lagi. STM kasih karunia ini menerima teman sebagai sahabat, bukan orang asing. Sebagai sahabat berarti menerima kelebihan dan kekurangannya dan menghargai sesama sebagai ciptaan Allah. Kita bukan orang asing, tetapi sama-sama anggota STM yang telah dipulihkan Tuhan, yang telah diberikan Tuhan kekuatan, sehingga kita bersama-sama memelihara kasih persaudaraan itu. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu yang luar biasa. Engkau meninggalkan kemahakuasaan-Mu menjadi manusia yang terbatas dalam diri Yesus, supaya kasih-Mu nyata dalam diri Yesus. Dan kasih itu kasih yang aktif, yang memberi kami motivasi untuk memelihara kasih dan persaudaraan. Kasih persaudaraan ini tindakan nyata yang harus kami lakukan dalam keseharian kami sebagai anggota pengumuman STM. Kiranya Tuhan memberkati kami menjadi anggota yang aktif, memberikan ide, pemikiran, tenaga, waktu, dan dana kami untuk mewujudkan kasih karunia di STM ini. Berkati pengurus dan kami semua anggota dan semua yang ambil bagian dalam kegiatan panitia Natal ini, sehingga kami bersatu padu merayakan, menikmati hari kelahiran-Mu di dunia ini untuk menebus kami, dan bersatu hati untuk menikmati kasih persaudaraan itu. Terpujilah Engkau Bapa, kini sepanjang masa. Amin.